Witamanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Perkenalkan kami dari Stikes Muhammadiyah Ciamis dari tingkat 3 Prodi D3 TLM Teknologi Laboratorium Medis. Maksud kedatangan kami ke sini yaitu untuk silaturahmi ya Pak, yang pertama, yang keduanya untuk wawancara terkait mata kuliah kepemimpinan. Nah, sebelum ke pertanyaan, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Nening Nur Aini. Saya Resti Nursapaah. Saya Herni Hairani. Saya Fitri Fitriani. Bapak sendiri boleh perkenalan? Perkenalkan ya, nama mungkin Asep Yudi Ruhiana, jabatan sebagai Kepala Desa Karangampel. Baik. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, Ya, yang pertama, apa sih motivasi Bapak buat jadi pemimpin di desa ini? Sama kayak kepemimpinan Bapak selama memimpin di sini? Motivasi, sebenarnya motivasi untuk seorang kepala desa ya, pemimpin di wilayah desa Karangampel. Kalau dikatakan motivasi itu berarti kalau keinginan sendiri mungkin itu bisa ya, keinginan sendiri, tapi walau namanya sekarang sudah menjabat, mungkin pemegang amanah aja dari masyarakat gitu, kita selaku dari pemerintahan desa, selaku kepala desa itu apa yang diharapkan dari masyarakat, terus kemudian kita menjalankan aturan apa yang ditentukan oleh pemerintah saja untuk ini. Kemudian tadi yang kedua masalah apa? Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Oh, gaya kepemimpinan kan ada yang otoriter, ada yang ini, yang seperti itu. Kalau saya sendiri bukan gaya tapi prinsip. Seperti itu, saya menggunakan pola partisipatif. Pola partisipatif itu jadi dari masyarakat, oleh masyarakat. Contohnya seperti dalam pelaksanaan kegiatan atau program itu, apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi permasalahan di masyarakat, mereka dituangkan dalam musyawarah dusun, kemudian disusun menjadi RPJM ya, Dinamusdes, kemudian ini kan ke RKPDes ya. Nah, itu dari program-program itu apa yang menjadi ajuan dari masyarakat, jadi itu kita prioritaskan. Kemudian kita kembalikan lagi, yang melaksanakan kegiatan itu adalah masyarakat itu sendiri ya. Kemudian dalam pemeliharaannya, dalam pekerjaannya, jadi saya menggunakan pola partisipatif itu. Jadi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan itu semua berdasarkan dari masyarakat itu. baik Pak, terima kasih untuk jawaban dari motivasi dan gaya kepemimpinan yang dipaparkan oleh Bapak. Selanjutnya, Kalau misalnya di masyarakat ada masalah, bagaimana cara dalam menyelesaikan masalah tersebut? Contohnya masalah apa? Seperti keributan bantuan, kan bisa jadi ya Pak. atau perbedaan pendapat misalkan gitu Pak. Yang sekarang ini kan seperti kayak, saya emang nggak menerima bantuan dari pemerintah, BLT, PKH seperti itu. Itu emang masyarakat sering terjadi permasalahan seperti itu. Dan kita kembali lagi, kita untuk penyelesaiannya kita jelaskan, karena masyarakat
berkata atau memberi pendapat seperti itu karena dia tidak tahu, dia tidak memahaminya. Jadi kurang sosialisasi dari pemerintahan, bahwa terjadilah miskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan. Jadi kita berusaha dengan aparatur pemerintahan, dari RW, kepala desa, supaya bekerja sama untuk menjelaskan alur bantuan tersebut itu sumbernya dari mana, kemudian kriteria untuk yang mendapatkan itu seperti apa. Jadi kita mensosialisasikan kembali, menjelaskan kepada masyarakat supaya tidak terjadi miskomunikasi, salah tangkap atau salah penerimaan, salah paham. Saya berusaha untuk menjelaskan itu, menjelaskan contoh dari bantuan ini seharusnya ini, kan kriterianya itu harus seperti ini yang mendapatkan. Kalau PKH kriterianya seperti ini, BLT dari dana desa itu ya kayak miskin ekstrim, kriterianya seperti ini. Kita apa yang ditentukan oleh pemerintah pusat, kita atau dari provinsi, dari kabupaten, kita dijelaskan kembali ke masyarakat gitu. Jadi supaya mereka itu paham. Jadi dengan bersosialisasi ya Pak? Iya, dengan bersosialisasi kepada masyarakat, memberikan penjelasan baik di media, baik dalam pengajian atau dalam rapat-rapat, kemudian dalam apa istilahnya, kan contohnya dalam PKH itunya, dalam PKH itu kan suka ada apa istilahnya kumpulannya, berkumpul setiap berapa bulan sekali. Di situ kita dari pemerintahan sama pendamping kerjasama menjelaskan seperti itu. Itu mungkin. Selanjutnya Pak, amalan apa yang Bapak pegang sebagai kepemimpinan agar menjadi pemimpin yang amanah? Amalan maksudnya? Saran Bapak kita akan agar menjadi pemimpin yang amanah. Harus gimana? Harus gimana Pak? Oh, itu ada amalan dari Tahajudnya Pak. oh jadi tadi apa? Agar menjadi pemimpin yang amanah bagaimana? Jadi pemimpin. Jadi kalau namanya amanah itunya, tapi kiat-kiat untuk menjadi pemimpin yang amanah itu mungkin kita apa istilahnya, apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang ditentukan oleh agama maupun dari agama, kita harus sesuai dengan aturan itu. Mungkin kita melaksanakan aturan pemerintah dan aturan agama. Mungkin untuk amanah itu di situnya, karena kalau amanah itu titipan apa yang dititipkan oleh masyarakat kepada saya pribadinya sebagai kepala desa, apa yang diinginkan mereka, itunya amanahnya mau apa. Kan kalau masyarakat itu apa istilahnya, kenyamanan, keamanan, ketertiban, kemudian kesejahteraan, itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian dari pemerintah sama seperti itu, kita menjalankan apa yang ditentukan oleh pemerintah, kita berjalan kalau seandainya perundang-undangan, kemudian peraturan-peraturan pemerintah kita jalankan, kemudian dari agama juga sama seperti itu. Cukup apa? Kurang. Untuk yang terakhir ya Pak, ada gak sih Pak saran gitu buat kita sebagai anak muda supaya jadi pemimpin yang baik gitu Pak? Kan siapa tahu
meskipun perempuan Iya. juga gitu ya Pak. Cetak. Iya. Gitu. Ada nggak sih Pak saran buat kita sebagai anak muda biar jadi pemimpin yang baik gitu? Iya, banyak saran. Walaupun adik-adik itu perempuan, tapi kan sekarang kan gender itu harus kan utamakan. Seperti yang pertama mungkin sarannya kita harus punya fondasi itu dari awal. Fondasi dari awal bahwa untuk memimpin itu bukan berartian untuk memimpin masyarakat saja ya, tapi yang paling utama gimana kita memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri itu yang paling utama. Jadi kita harus yang penting kita sebagai generasi muda dari sekarang rasa kebangsaan, rasa keagamaan itu nanti insya Allah untuk kedepannya, untuk adik-adik semua pastilah dalam memimpin pasti bisa dikatakan amanah. Jadi sekarang timbang ilmu semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai masa-masa sekarang itu sebagai fondasi digunakan yang tidak bermanfaat. Kita gunakan masa-masa sekarang itu sebagai apa istilahnya untuk diisi dengan yang sesempurna mungkin gitu. Buat bekal nanti di masa yang akan datang, bagaimana kalau istilahnya kita ada milik kalau jadi seorang pemimpin seperti itu. Mungkin cukupnya Pak pertanyaannya. Ditutup saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Mohon maaf juga sudah berbagi waktunya ya Pak. Dan terima kasih kedatangan adik-adik ke sini. Ini di sini cuma ada air, maaf penerimaannya gitu ya. Penerimaannya mohon maaf. Kemudian mohon maaf pakaiannya seperti ini karena kan kalau hari Sabtu libur. Terus tadi banyak namanya di pemerintahan desa, walau ke kantor libur, tapi kalau pelayanan itu tidak ada liburnya. Jadi mohon maaf, jadi nunggu gitu ya. Bapak. Sok, silakan saja. Cukup sekian ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.